Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gina Mustika. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ayo kita sama-sama simak. Teman-teman pasti sudah mengenal beliau, bukan? Apa yang teman-teman ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Nih, tentu saja kita sudah familiar dengan logo dari Kemendikbud. Nah, semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sering kita lihat adalah Tuturi Handayani yang ada pada logo Kemendikbud. Dari semboyan Tuturi Handayani ini kemudian terciptalah semangat pendidikan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama belajar mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang jurnalis yang juga aktif di organisasi Budi Utomo. Beliau seringkali membuat tulisan-tulisan kritis mengenai pemerintahan kolonial Belanda saat itu, hingga dijatuhi hukuman pengasingan oleh pemerintah kolonial saat itu. Nah, setelah kembali dari pengasingan bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, National Underwich Institute, Taman Siswa. Nah, Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922. Lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses dari pendidikan dalam memberi ilmu atau kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang menarik selanjutnya dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Nah, kita sebagai seorang pendidik, dalam pendidikan yang menuntun ini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Pamong itu bagaimana menuntun anak-anak dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentunya berbeda dengan kita yang dahulu. Ya, sedangkan kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir dan pantai. Sehingga diperlukan sebuah pembelajaran yang bisa merangkul kodrat zaman dan kodrat alam. Budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya psikomotorik. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Nah, teman-teman, banyak nilai-nilai luhur dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai seorang pengajar awalnya memandang peserta didik itu sebagai seorang yang unik. Mereka punya perbedaan masing-masing dalam belajar. Namun sayangnya saya belum mengetahui kekuatan mereka masing-masing lewat sebuah asesmen yang sepertinya perlu kita gunakan untuk mengetahui sebetulnya karakteristik anak-anak ini seperti apa. Nah, ini yang akan membantu nanti kita dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, kadang kita pun selalu mengabaikan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya begini, saya yang mengajar di pesisir harusnya bisa lebih kontekstual dalam memberikan pengajaran terhadap anak-anak, bagaimana dia bisa mengetahui karakteristik bentangan alam di pesisir pantai. Kemudian
Secara kodrat zaman, anak-anak kita adalah anak-anak yang lahir di abad 21, di mana ada keterampilan abad 21 yang harus mereka miliki. Nah, kita yang dulu pernah belajar dengan guru, mungkin di abad kita itu berbeda dengan bagaimana kita menyampaikan pembelajaran saat ini. Jadi, sebisa mungkin yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya menghadirkan sebuah pembelajaran yang menarik untuk anak, bermakna tapi tidak jauh-jauh dari kehidupan anak-anak sekarang. Misalnya kita bisa memadukan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran kita. Saya sangat bersyukur bisa berada di pelatihan pendidikan guru penggerak ini. Dengan begitu saya jadi paham bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana nanti mengaplikasikannya kepada peserta didik saya di sekolah. Nah, salah satu yang saya garis bawahi tentang pendidikan yang menuntun, artinya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang diibaratkan sebagai sebuah benih. Nah, kita adalah sebagai seorang petani yang harus memupuk, kemudian merawat, memberi nutrisi yang baik untuk benih-benih ini. Nah, menuntun di sini tak cukup saja untuk menuntun hanya dalam batas ilmu, tapi bagaimana menuntun budi pekertinya dan bagaimana menjadikan anak-anak yang mampu bahagia sebagai seorang manusia dan dia mampu berperan dalam masyarakat. Itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan pada modul ke-1.1 pelatihan guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih.